Selamat berjumpa pemirsa dengan Hernol Makawimba. Saya akan membahas topik tentang bantuan sosial dan bantuan hibah merupakan program mulia yang berisiko tindak pidana korupsi. Topik ini menarik karena dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, program pemerintah banyak difokuskan pada alokasi untuk membantu pemulihan kondisi ekonomi rakyat melalui program bantuan hibah dan bantuan sosial. Di balik itu, ada aturan yang ketat, ada juga risiko. Sebab itu, perlu membagi ilmu agar pengelola dan penerima bantuan terhindar dari risiko pelanggaran hukum. Selamat mengikuti. Selanjutnya, mari kita saksikan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa dana untuk rakyat segera dikeluarkan atau dicairkan karena hal tersebut sangat dibutuhkan. Mari kita saksikan. Percepatan bantuan sosial, perlindungan sosial, Perlinsos yang berkaitan dengan dana UMKM, dana bantuan sosial, dana desa, rakyat butuh sekali, rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Selanjutnya tentang indikator kerugian keuangan negara, yaitu pada angka kedua, hilang atau berkurangnya keuangan negara akibat pengeluaran atau pembayaran kepada yang tidak berhak. Kerugian harus nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan jumlah uang. Akibat perbuatan melawan hukum atau PMIH dan penyalahgunaan kewenangan. Indikator dari poin kedua, ketujuh, dan ke-8 ini merupakan kerugian keuangan negara. Saya akan membahas 7 jenis kerugian keuangan negara, bantuan hibah atau bantuan sosial. Yang pertama, penerima bantuan hibah atau bantuan sosial adalah organisasi atau keluarga fiktif, tidak ada. Yang kedua, penerima bantuan hibah atau bantuan sosial organisasi tidak legal. Ketiga, penerima hibah atau bantuan sosial organisasi formal, legalitasnya ada tetapi kegiatannya fiktif atau sebagian dana digunakan tidak sesuai peruntukan. Keempat, penerima hibah bantuan sosial keluarga mampu atau tidak berhak menerima. Kelima, dana bantuan hibah atau bantuan uang dipotong oleh pelaksana. Keenam, pemberian bantuan hibah atau bantuan sosial dalam bentuk barang, volume barang dikurangi atau kualitas barang lebih rendah dari yang seharusnya. Dan ketujuh, tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban yang didukung bukti yang lengkap dan sah, baik oleh pengelola maupun penerima bantuan program dalam bentuk uang kepada organisasi. Kita masuk pada poin pertama, kasus pertama, yaitu tentang program bantuan sosial fiktif. Ini contoh berita. Bansos fiktif dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebenarnya hanya contoh saja pada tahun 2013 yang terjadi di Medan. Mari kita saksikan. Banyak dana bansos yang disebarkan, banyak yang fiktif. Banyak yang fiktif. Anda punya data? Ada data, tetapi pasti bukan data pribadi Fitra. Ini namanya data dari kita mengambil dari audit BPK tahun 2013. Di sana ada Valid dong? Valid. Kasus pertama ini yaitu penerima hibah bantuan sosial kepada organisasi
atau keluarga fiktif. Kondisi formal administratifnya adalah adanya daftar penerima hibah bantuan sosial pada instansi pemerintah pusat atau daerah. Ada surat keputusan penerima daftar penerima bantuan. Telah ditetapkan. Kemudian telah dilakukan pencairan. Ada bukti pembayaran. Faktanya, setelah dilakukan pemeriksaan, apakah oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau dalam perkara tindak pidana korupsi penghitungan kerugian keuangan negara, ternyata organisasi dan atau keluarga yang direalisasikan tersebut dalam pemberian bantuan tidak ada atau fiktif. Kondisi demikian dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Untuk kasus kedua, yaitu penerima hibah atau bantuan sosial adalah organisasi tidak legal. Organisasi tidak mempunyai legalitas pendirian dan tidak terdaftar secara administratif di pemerintah pusat atau satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang membidangi kegiatan organisasi. Tidak ada izin operasional melakukan kegiatan. Tetapi karena adanya kedekatan dengan pemerintah pusat atau pejabat pemerintah daerah, sehingga menerima bantuan hibah atau bantuan organisasi. Dan setelah menerima, ternyata bahwa organisasi ini secara legalitas memang tidak berhak menerima. Karena tidak berhak menerima, maka kualifikasinya adalah kerugian keuangan negara. Bantuan diberikan kepada organisasi yang tidak berhak. Oleh sebab itu, prinsip legalitas organisasi dalam menerima bantuan ini sangat penting. Dalam kasus ketiga, yaitu penerima hibah atau bantuan sosial organisasi formal. Legalitasnya ada, tetapi kegiatannya fiktif atau sebagian dana digunakan tidak sesuai peruntukan atau untuk pribadi pengurus. Organisasi formal ada legalitas, misalnya KPU, KONI, organisasi kemasyarakatan, ada juga pramuka atau organisasi lainnya. Mendapat bantuan hibah atau bantuan sosial dan pembayaran telah direalisasikan oleh pemerintah. Ada bukti pencairan, surat perintah pencairan dana, SP2D, surat perintah membayar, SPM, dan kwitansi tanda terima pembayaran, semuanya ada. Faktanya, hasil pemeriksaan menunjukkan kegiatan yang diajukan dan dilakukan perjanjian bantuan hibah atau bantuan sosial tidak ada kegiatan, yaitu fiktif. Atau ada kegiatan tetapi sebagian digunakan untuk kepentingan lain, tidak sesuai perjanjian atau tidak sesuai peruntukan. Ada juga dananya digunakan untuk kepentingan pengurus. Dana-dana ini jika disalahgunakan sama dengan kerugian keuangan negara. Selanjutnya mari kita saksikan informasi tentang penerima hibah atau bantuan sosial keluarga mampu atau tidak berhak menerima, faktanya menerima. Demi menjaga rakyat dari keterpurukan ekonomi, negara kucurkan bantuan sosial. Sayangnya, karut-marut pendataan masih terjadi. Warga yang tak berhak justru jadi penerima bansos COVID-19. Tidak tepat sasaran memicu gejolak di tengah masyarakat. Kasus yang keempat ini, penerima hibah bantuan sosial keluarga mampu atau tidak berhak menerima. Keluarga tidak berhak menerima, keluarga kualifikasi mampu dari aspek ekonomi, ada penghasilan yang cukup, atau penerima bantuan program lain. Keluarga tersebut tidak masuk dalam daftar penerima bantuan hibah atau bantuan sosial. Faktanya menerima bantuan. Atau
keluarga tersebut sebenarnya mampu dari segi ekonomi, tetapi karena mempunyai kedekatan dengan pejabat pemerintah pusat atau pejabat daerah yang mempunyai kewenangan menentukan penerima bantuan, sehingga direkayasa masuk daftar penerima sebagai keluarga miskin, sehingga menerima bantuan hibah atau bantuan sosial. Keluarga yang tidak berhak menerima kualifikasi mampu dari aspek ekonomi, tetapi menerima bantuan hibah atau bantuan sosial, maka kualifikasinya adalah tidak berhak menerima bantuan. Sehingga bantuan itu dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Penerima hibah atau bantuan sosial uang tidak penuh dipotong pelaksana pemberi hibah dan bantuan sosial dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pertama, sudah diterima oleh penerima dana bantuan. Ada bukti SP2D, SPM, dan kwitansi tanda terima dan telah diterima transfer ke rekening yang bersangkutan sesuai jumlah bantuan. Faktanya, setelah dananya masuk ke rekening, penerima diminta untuk menyetor biaya jasa pengurusan oleh oknum tertentu. Dan biasanya hal seperti ini merupakan modus komitmen potongan biaya jasa atau terima kasih telah disepakati sebelum pengajuan bantuan. Jadi ditawarkan, kalau Anda mau terima bantuan, kami akan urus dan ada biaya jasa pengurusan. Ada juga dalam bentuk cash tetapi langsung dipotong. Misalnya seperti kasus yang harusnya terima 600.000, ternyata penerima bantuan hanya menerima 550. 50.000-nya sudah dipotong. Memang kalau lihat 50.000 untuk satu orang. Tapi bagaimana jika jumlahnya 1.000 orang, 100.000 orang, bahkan 1 juta? Ini nilainya menjadi besar. Hal yang lain juga untuk penerima 50.000 itu cukup material untuk digunakan dalam belanja hari-harinya. Intinya adalah bahwa penerima bantuan berhak menerima secara penuh, tidak boleh dipotong. Jika dipotong, potongannya itu merupakan kerugian keuangan negara. Penerima hibah atau bantuan sosial dalam bentuk barang, volumenya dikurangi atau kualitasnya lebih rendah. Pemberian hibah bantuan sosial dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah bentuk barang sudah diterima oleh penerima. Ada bukti berita acara penyerahan dan tanda terima barang. Faktanya jenis barang atau beras, minyak goreng, ikan kaleng, gula, susu, dan barang lain volumenya dikurangi. Jika beras seharusnya 10 kilo, ternyata hanya 5 kilo atau hanya 7 kilo. Begitu juga dengan volume yang lain. Atau kualitasnya lebih rendah. Berasnya sudah tidak layak dikonsumsi. Banyak batu atau bahkan sudah bau busuk, tidak layak dikonsumsi. Dan ini tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara. Kemudian biaya yang dicairkan dan laporan pertanggungjawaban di markup oleh pejabat yang diberikan tugas dan tanggung jawab seakan-akan sesuai perencanaan. Selisih potongan jumlah dan kualitas barang yang diambil untuk memperkaya diri pejabat dan atau kelompoknya ini merupakan kerugian keuangan negara. Jadi kerugian keuangan negara yang dinikmati ini adalah para pengelola yang memotong hak kenikmatan rakyat. Itu merupakan kerugian keuangan. Untuk kasus yang ketujuh ini adalah tidak ada laporan bantuan program. Untuk pengelola dana, bantuan hibah atau bantuan sosial wajib membuat laporan pertanggungjawaban didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Bukti pembayaran, bukti transfer, dan juga bukti-bukti itu harus sah.
jangan di markup. Begitu juga untuk penerima hibah atau bantuan sosial dalam bentuk program organisasi. Program bantuannya sudah diterima tetapi tidak ada bukti laporan pertanggungjawaban atau tidak didukung bukti yang lengkap dan sah, maka ini merupakan kerugian keuangan negara. Setiap penerimaan bantuan program atau kegiatan harus dibuat laporan pertanggungjawaban dan didukung dengan bukti yang lengkap dan juga sah. Karena walaupun ada kegiatan tetapi tidak ada laporan pertanggungjawaban, maka ini tidak diakui. Ada laporan tetapi tidak didukung dengan bukti yang lengkap, ini juga laporannya tidak diakui. Ada bukti yang lengkap, ternyata sebagian besar tidak sah atau hasil rekayasa buktinya, ini juga tidak diakui. Sebaiknya laporannya benar, didukung bukti yang lengkap, dan didukung juga bukti yang sah. Maka jika demikian tidak terjadi kerugian. Yang menjadi pertanyaan yaitu di mana relevansi pelanggaran hukum bantuan hibah atau bantuan sosial dengan risiko tindak pidana korupsi. Ini berdasarkan pengalaman melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan pengalaman memberikan keterangan ahli di pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara. Yang pertama, pelanggaran hukum bantuan hibah atau bansos antara lain bantuan fiktif, pemberian kepada yang tidak berhak, dana untuk penerima bantuan dipotong, merupakan perbuatan pidana merugikan keuangan negara. Kedua, klausul pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, salah satu unsur dominan adalah akibat perbuatan merugikan keuangan negara. Dengan kondisi tersebut, maka pelanggaran hukum bantuan hibah atau bantuan sosial adalah risiko tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Berdasarkan kondisi tersebut, oleh sebab itu saya perlu memberikan pendapat dan saran untuk mencegah perbuatan melawan hukum dan menghindari perbuatan merugikan keuangan negara. Disinilah substansi dari topik pembahasan kali ini. Sekedar untuk diketahui bahwa sekurang-kurangnya terdapat 7 jabatan yang berisiko dalam kegiatan bantuan sosial atau hibah. Yang pertama, pejabat pembuat kebijakan. Pejabat yang berwenang memutuskan dan menandatangani surat keputusan penerima bantuan. Di tingkat pusat apakah menteri, di tingkat daerah apakah kepala daerah, gubernur, wali kota atau bupati yang memutuskan, yang membuat peraturan daftar penerima bantuan. Yang kedua, pejabat pengguna anggaran, yaitu pejabat penanggung jawab anggaran dan yang mengesahkan pencairan atau pembayaran bantuan. Ketiga, pejabat pelaksana teknis kegiatan yang mengusulkan dan melaksanakan bantuan hibah atau bantuan sosial. Keempat, tim evaluasi yang memutuskan dan mengusulkan calon penerima bantuan. Manakala calon itu tidak berhak tetapi diusulkan, maka ini ikut bertanggung jawab. Termasuk sama dengan pengguna anggaran, jika tidak berhak menerima tetapi diusulkan untuk membayar, maka ikut bertanggung jawab. Kemudian kelima, pelaksana pekerjaan atau pemborong yang mengurangi volume barang atau kualitas barang bantuan. Untuk poin 5 ini bersifat kasuistis. Jika pemborong tidak melakukan pengurangan berarti dia tidak berisiko. Tetapi manakala dia melakukan mengurangi volume barang atau mengurangi kualitas barang bantuan, maka disitulah resiko akan terjadi.
Sama halnya dengan angka 6 pelaksana lapangan yang memotong bantuan tunai atau bantuan barang. Jika tidak melakukan pemotongan, pelaksana lapangan tidak ada masalah. Tetapi manakala pelaksana lapangan melakukan pemotongan hak penerima bantuan, maka disitulah timbul risiko. Kemudian yang ketujuh, penerima bantuan. Yang menerima bantuan bukan haknya atau tidak membuat laporan pertanggungjawaban untuk bantuan program. Memang kita bisa mengatakan, penerima bantuan tidak melakukan pelanggaran hukum. Yang membuat pelanggaran hukum itu adalah pejabat. Penerima hanya menerima. Tetapi dalam tindak pidana korupsi, karena ada unsur uang pengganti kerugian, maka siapa yang menerima bantuan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, ini disebut dengan tanggung jawab material. Karena tanggung jawab material itu adalah siapa yang menikmati uang negara bukan haknya, dan itu harus dikembalikan. Kemudian dalam tindak pidana korupsi, untuk memutuskan uang pengganti itu dikenakan kepada siapa yang menikmati, bukan kepada pejabat. Karena pejabat itu tanggung jawabnya formal. Angka 1 sampai dengan 4 itu tanggung jawab formal karena perbuatan berkaitan dengan tanggung jawab jabatan. Itu tanggung jawab formal. Tetapi angka 5 sampai dengan 7 ini tanggung jawab material, yaitu jika mereka menerima bantuan bukan haknya atau memotong bantuan bukan haknya. Termasuk pejabat yang memotong, itu termasuk bukan haknya, menerima bukan haknya. Jadi dalam putusan pengadilan, untuk pintu masuk putusan uang pengganti kerugian, harus terdakwa yang menerima bantuan. Padahal terkadang penerima bantuan tidak tahu menahu, hanya menerima. Tetapi itulah konsekuensi jika tidak berhak menerima tetapi menerima. Oleh sebab itu saya kira perlu untuk secara taat asas, jika tidak berhak jangan menerima dan lakukan sesuai dengan aturan. Mari kita saksikan pesan Menteri Sosial kepada para pengelola bantuan sosial. Yang pertama jujur, yang kedua harus disiplin. Tidak bisa kita tidak disiplin mau berhasil. Karena kalau kita tidak jujur, kita melakukan suatu kesalahan, kita akan rugi, orang tidak akan pernah percaya dengan kita. Pendapat dan saran pertama untuk pengelola dan penanggung jawab keuangan negara yang membidangi bantuan hibah atau bantuan sosial. Kenapa harus jujur? Karena program ini merupakan kegiatan mulia untuk rakyat yang sangat membutuhkan. Oleh sebab itu, lakukan pengadaan bantuan hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundangan. Jangan berniat apalagi berusaha memperoleh dana dari penerima hibah atau bantuan sosial. Jangan memberikan bantuan kepada yang tidak berhak atau tidak memenuhi syarat. Dan jangan memotong hak bantuan hibah atau bantuan sosial milik rakyat kecil. Berikan sesuai haknya dan jangan memberikan kepada yang tidak berhak. Lakukan semua sesuai dengan aturan, maka risikonya akan tidak ada. Pendapat dan saran yang kedua,
kepada pelaksana atau pemborong. Pengadaan barang bantuan hibah atau bantuan sosial, lakukan perjanjian pemborongan dengan penuh tanggung jawab. Jangan mengurangi volume barang bantuan dan jangan mengurangi kualitas barang bantuan. Dapatkan keuntungan secara wajar. Jangan mengambil keuntungan dari hak penerima bantuan. Ketiga, pendapat dan saran kepada penerima bantuan hibah atau bantuan sosial. Lengkapi dokumen persyaratan legalitas, administrasi, dan teknis jika bantuan program. Jangan menerima bantuan jika Anda tidak berhak menerima bantuan. Untuk penerima bantuan program, buatlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilengkapi bukti yang lengkap dan sah, sehingga Anda terhindar dari risiko. Kepada para pengelola bantuan hibah atau bantuan sosial, jika Anda melakukan tugas tanggung jawab dengan jujur, disiplin, dan sesuai peraturan perundangan, memberikan bantuan hibah atau bantuan sosial kepada yang berhak, dan didukung laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, maka Anda akan terhindar dari risiko pelanggaran hukum, terhindar dari risiko perbuatan merugikan keuangan negara, dan terhindar dari risiko tindak pidana korupsi. Saya yakin jika Anda punya etikat baik, maka risiko ini tidak akan terjadi. Semua orang baik adanya. Walaupun tekanan, jika tetap berprinsip untuk melakukan hal ini, risiko tidak akan terjadi. Terima kasih.